putranya digigit ular dan meninggal dunia. Kisah Gotami sangat sedih luar biasa. Dengan membawa mayat anaknya, ia pergi untuk mencari obat yang dapat menghidupkan kembali anaknya. Dari setiap orang yang ditemui, mulai berpikir bahwa ia sudah menjadi gila. Tetapi seorang bijaksana yang melihat kondisinya berpikir bahwa ia harus memberikan pertolongan dan berkata kepadanya, "Sang Buddha adalah seorang yang harus kamu datangi. Ia memiliki obat yang kamu butuhkan. Pergilah kepadanya." Kisah Gotami pergi menemui Sang Buddha dan bertanya, obat apa yang dapat menghidupkan kembali anaknya? Sang Buddha berkata kepadanya untuk mencari segenggam biji lada dari rumah keluarga yang belum pernah terdapat kematian dengan membawa anaknya yang telah meninggal dunia di dadanya. Kisah Gotami pergi dari rumah ke rumah untuk meminta segenggam biji lada. Setiap orang ingin menolongnya, tetapi ia tidak pernah akan sebuah rumah pun di mana kematian belum pernah terjadi. Kemudian ia menyadari bahwa tidak hanya keluarganya saja yang menghadapi kematian. Terdapat lebih banyak meninggal dunia daripada dirinya. Tidak lama setelah menyadari hal itu, sikap terhadap anaknya yang telah meninggal dunia berubah. Ia tidak lagi melekat kepada anaknya. Ia meninggalkan mayat anaknya di hutan dan kembali kepada Sang Buddha serta memberitahukan bahwa ia dapat menemukan rumah keluarga di mana kematian belum pernah terjadi. Kemudian Sang Buddha berkata, "Gotami, kamu berpikir bahwa hanya kamu yang kehilangan seorang anak. Sekarang kamu menyadari bahwa kematian terjadi pada semua makhluk. Sebelum keinginan mereka terpuaskan, kematian telah menjemputnya." Mendengar hal itu, Kisah Gotami benar-benar menyadari ketidakkekalan, ketidakpuasan, dan semua tanpa inti dari kelompok kehidupan atau kanda, dan Kisah Gotami mencapai tingkat kesucian Sotapatti. Pada suatu hari ketika ia sedang menyalakan lampu, ia melihat api menyala kemudian mati. Tiba-tiba ia mengerti dengan jelas tentang timbul tenggelamnya kehidupan makhluk. Sang Buddha melalui kemampuan luar biasa melihat dari wihara Jetavana dan mengirimkan seberkas sinar serta memperlihatkan diri sebagai seorang manusia. Sang Buddha berkata kepada Kisah Gotami untuk meneruskan meditasi dengan objek ketidakkekalan dari kehidupan makhluk serta berjuang keras untuk merealisasi Nibbana. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair, "Walaupun sehidup 100 tahun, tetapi tidak dapat melihat keadaan tanpa kematian Nibbana, sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang dapat melihat keadaan tanpa kematian." Kisah Gotami mencapai kesucian arahat setelah khotbah Dharma itu berakhir. Mohon masuk. Mohon gerak terus.
Setelah 45 tahun terus-menerus membabarkan dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha dari kota ke kota, dari desa ke desa, banyak sekali peristiwa belas asih, kemanusiaan, menghadapi penyakit menular. Banyak sekali murid-murid Sang Buddha memperoleh pencerahan dan kebahagiaan sejati. Pada usia 80 tahun, setelah memberikan khotbah terakhir, Sang Buddha parinibbana di sela dua pohon sala kembar yang juga tepat pada bulan Purnama Sidhi di Kusinagar. Riwayat kehidupan Pangeran Siddhartha Gautama dari istana yang megah ditinggalkan menjadi pertapa hingga mencapai pencerahan sempurna serta menyebar berkah dan kebahagiaan sejati kepada para dewa dan umat manusia dengan maitri, karuna, cinta kasih dan welas asih. Sang Buddha dilahirkan di Taman Lumbini, hidup di istana Kapilavastu sampai beliau melepaskan duniawi, pergi bertapa di usia 29 tahun. Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna pada saat Purnama Sidhi di bulan Waisakha di bawah pohon Bodhi pada usia 35 tahun menjadi Buddha. Wafat parnirwana di saat bulan Purnama Sidhi di bulan Waisakha di sela dua pohon sela kembar pada usia 80 tahun. Sound naik ya, ini sound naik ya. Habis narasi. Oke, terima kasih Mas musik.